Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. 3 hari kemudian, Han Li berangkat dari kota Deep Heaven bersama Silver Moon, Taoish Xie, Zhu Guo'er, dan Li Rong, dan mereka berlima melakukan perjalanan ke keluarga Su. Menyusul mundurnya pasukan iblis, keluarga Su telah kembali ke tempat tinggalnya sebelumnya. Jadi melewati penggunaan beberapa formasi teleportasi, Han Li dapat tiba setelah setengah bulan perjalanan. Begitu kedatangannya diumumkan, seluruh keluarga Su meledak menjadi hiruk-pikuk. Tidak hanya pemimpin keluarga Su Jiao dan Su Qianyu dengan tergesa-gesa keluar untuk menyambutnya, mereka juga ditemani oleh para tetua keluarga, termasuk Su Yan dan Su Huo, yang pernah ditemui Han Li di masa lalu. Tampaknya keluarga Su telah berhasil mempertahankan sebagian besar makhluk kuatnya meskipun mengalami kesengsaraan yang kejam. Kami memberikan penghormatan kepada senior Han, kunjungan Anda benar-benar merupakan kehormatan besar bagi seluruh keluarga kami, kata Su Jiao sambil membungkuk hormat, dan semua tetua juga mengikuti. Sebagai salah satu keluarga besar umat manusia, keluarga Su telah mampu mempertahankan sedikit kebanggaan di hadapan Han Li saat dia hanya seorang kultivator integrasi tubuh, tetapi mereka tentu saja tidak berani memperlakukannya dengan sikap yang sama sekarang saat dia berada di tahap Grand Ascension. Rombongan Han Li diundang ke aula tamu utama, dan setelah duduk di kursi utama, dia menoleh ke Su Jiao, dan berkata, "Aku yakin kamu tahu kenapa aku di sini. Peri Su telah memberitahuku tentang situasi jiwa darah saat ini, tetapi saya ingin Anda memberi saya cerita yang lebih rinci untuk melihat apakah ada informasi tambahan yang berguna." "Iya, senior. Jiwa darah senior tiba-tiba kembali ke keluarga kami sekitar 7 bulan yang lalu." Jadi, Su Jiao memulai penghitungan ulang secara mendetail. Han Li mendengarkan dengan seksama ceritanya, dan setelah penghitungan ulang selesai, ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia berkata, "Jadi sebelum jatuh pingsan, rekan Daoist Blood Soul memberitahumu bahwa aku satu-satunya yang bisa untuk membangunkannya." "Itu benar, senior Han. Sebagai klon dari matriark kita, jiwa darah hanya berada di tahap tempering spasial, tetapi karena sifat tubuhnya yang semi-insubstansial, sangat sulit baginya untuk mempertahankan luka. Namun, dia telah menderita oleh beberapa jenis kondisi di mana tidak ada kerusakan yang terlihat pada tubuhnya, tetapi dia tetap tidak sadarkan diri selama ini. Saya sudah mencoba segalanya untuk membangunkannya, tetapi semuanya sia-sia. Saya harap Anda dapat membantu matriark kami dengan menyelamatkan dia, senior Han," kata Su Jiao dengan hati-hati. "Itu cukup menarik. Biarkan aku melihat rekan jiwa darah Daoist terlebih dahulu. Jika aku bisa menyelamatkannya, aku pasti akan melakukannya," kata Han Li dengan senyum tipis. Su Jiao sangat gembira mendengar ini. "Terima kasih, senior Han, aku akan membawamu menemuinya segera. Ikut aku, Brother Xie. Silver Moon, Guo'er, rekan Taoish Li, kalian semua bisa tinggal di sini sekarang," perintah Han Li. "Baiklah, aku akan menunggu di sini bersama Guo'er dan rekan Taoish Li," jawab Silver Moon dengan patuh. Adapun Li Rong dan Zhu Guo'er, tak satu pun dari mereka yang berani mengajukan keberatan. Para anggota keluarga Su telah memperhatikan Silver Moon dan yang lainnya, tetapi perbedaan antara basis kultivasi mereka terlalu besar bagi para anggota keluarga Su untuk dapat mengumpulkan kekuatan sejatinya. Karena itu, juga memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Setelah meninggalkan beberapa pelayan dengan Silver Moon dan yang lainnya, Su Jiao dan tetua keluarga Su memimpin Han Li dan Taoish Xie ke area terlarang keluarga Su. Dengan demikian, kelompok itu segera tiba di bagian terdalam dari aula batu bawah tanah, tempat peti mati semi-transparan berada. Di dalam peti mati terbaring seorang wanita berjubah putih dengan mata tertutup rapat, dan lapisan ki hitam menyelimuti seluruh tubuhnya.
Ini tidak lain adalah klon jiwa darah peri jiwa es. Han Li mendekati peti mati itu, dan begitu dia mencapai jarak 10 kaki darinya, dia langsung dikejutkan oleh sensasi glasial. Apakah ini es mendalam Myriad Year? Han Li bertanya dengan kaget. Ini memang peti mati yang dibangun dari Myriad Year Profound Ice, senior, hanya bahan ini yang bisa memperlambat aura jiwa darah senior memudar, Su Jiao buru-buru menjelaskan. Kekuatan Gletser cukup efektif untuk mengendalikan sebagian besar cedera, jadi bukan ide yang buruk untuk menempatkan rekan jiwa es di peti mati es mendalam tahun segudang sementara Anda masih tidak yakin dengan kondisi apa yang dideritanya, kata Han Li dengan sedikit mengangguk. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke jiwa darah untuk menemukan bahwa tidak hanya ada ki hitam yang memancar dari seluruh tubuhnya, ada juga simbol merah tua yang aneh di glabella yang berkedip samar. Alis Han Li segera berkerut sedikit saat melihat simbol merah, seolah-olah sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Senior Han, sudahkah kamu mengidentifikasi akar penyebab kondisi jiwa darah? Su Jiao buru-buru bertanya. Kurasa begitu, tapi aku tidak yakin, aku harus memverifikasi kondisinya, jawab Han Li saat dia melepaskan indera spiritualnya ke arah peti mati. Beberapa saat kemudian, ekspresi Han Li sedikit berubah, dan dia tiba-tiba menunjuk ke glabellanya, di mana mata iblis ketiga muncul. Setelah mata iblis dibuka, seutas benang tembus keluar dari dalam, lalu menghilang ke dalam tubuh jiwa darah di dalam peti mati. Detik berikutnya, benang transparan itu kembali dengan serangga merah seukuran ibu jari tertusuk di ujung depannya. Pada saat yang sama, simbol merah pada glabella jiwa darah itu langsung menghilang. Serangga itu menyerupai siput dengan 8 antena di kepalanya, dan begitu keluar dari tubuh jiwa darah, ia segera mulai meronta-ronta dan meronta-ronta dengan panik. Benda apa itu? Bagaimana kita gagal menemukannya di tubuh senior jiwa darah? Seru Su Jiao sambil menatap serangga seperti siput dengan ekspresi terperangah. Tidak mengherankan jika kamu gagal menemukannya, ini adalah serangga kutukan darah yang tidak memiliki bentuk yang dapat dideteksi dan menyatu dengan darah inangnya. Jika aku tidak memaksanya keluar dengan benang indera spiritualku, kemungkinan besar kamu tidak akan pernah menemukannya, kata Han Li. Serangga kutukan darah. Bagaimana kita belum pernah mendengar tentang serangga yang begitu berbahaya sebelumnya? Su Jiao bertanya dengan ragu-ragu. Hehe, itu karena serangga ini tidak dapat ditemukan di benua kita. Sebaliknya, itu hanya dapat ditemukan di benua langit darah, yang paling misterius dari 3 benua di alam roh, jawab Han Li. Benua langit darah. Bagaimana bisa? Su Jiao dan tetua keluarga Su tercengang mendengar ini. Aku belum pernah ke benua langit darah, tapi aku melakukan perjalanan melalui benua guntur untuk sementara waktu, dan aku melihat deskripsi serangga ini di buku besar di benua guntur, jadi tidak salah lagi, Han Li menjelaskan. Dan utas indera spiritual yang dia lepaskan tiba-tiba melepaskan proyeksi utas yang tak terhitung jumlahnya yang melilit serangga merah. Benang transparan menghilang dalam sekejap, dan serangga merah itu juga tercabik-cabik sebelum menghujani tanah sebagai tetesan darah. Serangga kutukan darah sangat menyeramkan dan sulit untuk diusir bahkan untuk makhluk tahap integrasi tubuh, tetapi begitu berada di luar tubuh inangnya, ia menjadi sangat rentan, kata Han Li dengan senyum dingin. Terima kasih atas pelajarannya, Senior Han. Apa yang akan terjadi pada senior jiwa darah sekarang? Su Jiao bertanya dengan prihatin sambil melirik jiwa darah, yang masih tidak sadarkan diri. Yakinlah, sekarang serangga kutukan darah telah diusir, dia akan bangun sendiri pada akhirnya. Namun, aku tidak punya banyak waktu untuk menunggunya, jadi aku akan membantunya bangun sedikit lebih awal, Han Li menjawab setelah beberapa saat merenung. Terima kasih, Senior. Su Jiao dan tetua keluarga Su sangat gembira dan sangat berterima kasih mendengar ini. Han Li menarik mata iblisnya,
lalu mendekati peti mati es sebelum tiba-tiba menunjuk ke dahi jiwa darah itu. Semburan kekuatan spiritual yang sangat besar segera meletus sebagai pilar cahaya biru, menghilang ke dalam tubuh jiwa darah dalam sekejap. Kekuatan spiritual kemudian melonjak melalui semua meridiannya, membersihkan semua penyumbatan dalam prosesnya. Jiwa darah mengerang kesakitan, dan alisnya sedikit berkerut saat dia perlahan membuka matanya. Han Li kemudian menjentikkan jari untuk melepaskan seberkas cahaya hijau yang terbang ke mulut jiwa darah. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia pergi dari aula. Bawa rekan Daoist Blood Soul untuk datang menemuiku begitu dia benar-benar menyerap kekuatan pil. Iya, Senior Han, Su Jiao dan yang lainnya sangat gembira. Taoist Xie tetap tanpa ekspresi saat dia mengikuti Han Li keluar dari aula batu. Sekitar 15 menit kemudian, jiwa darah yang terbangun tiba di hadapan Han Li di aula tamu utama. Bagaimana perasaanmu, rekan Taoist? Han Li bertanya sambil tersenyum. Jiwa darah itu terlihat agak pucat, tetapi dia masih memaksakan senyum di wajahnya, dan menjawab, "Aku baik-baik saja sekarang berkat pil pengisian esensi yang baru saja kamu berikan padaku, Senior Han." Pil pengisian esens dapat membantu Anda memulihkan sebagian energi Anda, tetapi jika Anda ingin pulih sepenuhnya, Anda harus istirahat lagi. Sebelum itu, beritahu saya bagaimana Anda menjadi korban serangga kutukan darah. Hal-hal itu sangat langka di benua Tian Yuan kita, kata Han Li dengan ekspresi penasaran. Melihat kamu menyadari keberadaan serangga kutukan darah, aku yakin kamu juga sadar bahwa mereka tidak ditemukan di benua Tian Yuan kita. Aku menjadi mangsa serangga kutukan darah ini di benua langit darah, dan jika bukan karena sifat khusus tubuhku, kemungkinan besar aku tidak akan bisa kembali hidup-hidup ke keluarga Su kita, desah jiwa darah. Jadi kamu benar-benar pergi ke benua langit darah. Menurut rekan Taoist Su Jiao, bukankah kamu berniat pergi ke benua guntur? Mengapa kamu malah pergi ke benua langit darah? Han Li bertanya, aku memang pergi ke benua guntur terlebih dahulu, tetapi setelah memulihkan sebagian dari ingatanku, aku menemukan bahwa aku harus mengunjungi benua langit darah juga, dan itu adalah sesuatu yang tidak aku duga, jiwa darah menjawab dengan senyum kecut. Begitu, menurut pengetahuan saya, serangga kutukan darah sangat langka bahkan di benua langit darah, dan tidak sembarang kultivator dapat memilikinya. Sepertinya Anda pasti mengalami sedikit masalah di benua langit darah, kata Han Li dengan ekspresi penuh arti. Itu pernyataan yang meremehkan. Aku telah menjadikan diriku beberapa musuh yang kuat di Blood Sky Continent, dan jika aku harus kembali ke benua itu sendiri, ada kemungkinan besar itu akan menjadi tempat peristirahatan terakhirku. Darah jiwa menghela napas. Oh, sepertinya kamu berencana untuk kembali ke Blood Sky Continent lagi, kata Han Li saat alisnya sedikit berkerut. Sayangnya, itu adalah perjalanan yang harus saya lakukan. Ingatan baru saya memberi tahu saya bahwa jiwa es menghilang di benua langit darah, dan saya telah mengumpulkan beberapa petunjuk, tetapi jika saya ingin menemukan tubuh asli saya, maka perjalanan lain ke benua langit darah akan menjadi wajib, kata jiwa darah dengan sikap pasrah. Jadi, rekan jiwa es Taoist menghilang di benua langit darah. Tidak mengherankan bahwa keluarga Su tidak dapat melacak petunjuk apapun. Karena itu, ini masih tidak menjelaskan mengapa Anda memutuskan untuk menawarkan kuali Heaven Void kepada saya, kata Han Li dengan penasaran. Pandangan aneh melintas di mata jiwa darah setelah mendengar ini, dan menoleh ke anggota lain dari keluarga Su yang hadir sebelum menginstruksikan, kalian semua bisa pergi sekarang. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan secara pribadi dengan Senior Han, dan aku akan memanggilmu jika aku butuh sesuatu. Su Jiao dan yang lainnya tidak berani menentang keinginannya, dan dia menjawab, ya, Senior, kami akan menunggu di luar. Senior Han, bolehkah saya meminta rekan-rekan Taoist ini untuk memberi kami privasi juga?
Jiwa darah itu bertanya ketika dia menatap dengan ragu ke arah Silvermoon dan yang lainnya. Sepertinya rekan Daois jiwa darah benar-benar memiliki sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan denganku, jadi aku harus memintamu untuk pergi sekarang juga, Silvermoon, Hanli menginstruksikan dengan tenang. Silvermoon dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan dengan hal ini, dan mereka juga pergi bersama Taois Xie. Jadi, Hanli dan jiwa darah adalah dua orang yang tersisa di ruangan itu. Baiklah, kamu bisa melanjutkan dan memberitahuku apa yang ingin kamu katakan sekarang, Hanli mendorong dengan sedikit senyuman di wajahnya. Maafkan saya, Senior Han, tetapi apa yang akan saya sampaikan kepada Anda selanjutnya menyangkut informasi yang sangat sensitif. Apakah Anda ingin mengetahui tujuan sebenarnya dari Heaven Void Cauldron? Saya berencana menggunakannya untuk melakukan pertukaran dengan Anda, Senior Han, kata jiwa darah dengan ekspresi serius. Sebuah pertukaran. Sedikit intrik muncul di wajah Hanli setelah mendengar ini. Itu benar, saya dapat meyakinkan Anda bahwa mempelajari rahasia ini akan sangat bermanfaat bagi Anda, Senior Han, kata jiwa darah itu. Jika rahasia ini benar-benar berguna seperti yang Anda nyatakan, maka saya pasti tidak akan menentang pertukaran, tetapi Anda harus meyakinkan saya terlebih dahulu, rekan jiwa darah Taois, jawab Hanli. Aku tahu kamu akan tertarik dengan ini, Han Senior. Mengenai asal mula sebenarnya dari kuali Heaven Void, aku harus kembali ke kesempatan yang kutemui di dunia manusia. Kuali itu sebenarnya adalah harta karun yang aku buat saat mencoba mereplikasi harta karun yang tercatat di halaman Golden Jade Tome, dan tujuan sebenarnya bukan untuk pertempuran. Sebaliknya, itu untuk digunakan sebagai kunci. Dengan demikian, jiwa darah memulai ceritanya, dan awalnya, Hanli mendengarkan dengan senyum tipis, tetapi ekspresinya kemudian secara bertahap menjadi lebih serius, dan pada akhirnya, bahkan sedikit keheranan muncul di matanya. Sekitar setengah hari kemudian, Hanli berangkat dari keluarga Su dan melakukan perjalanan menuju pusat wilayah manusia dengan bahtera putih raksasa. Kamu berbicara dengan rekan jiwa darah Daois untuk waktu yang cukup lama, Kakak Han, apa yang dia diskusikan denganmu? Silvermoon bertanya. Tidak banyak, kami hanya membuat kesepakatan, jawab Hanli sambil tersenyum. Sebuah perjanjian. Pandangan kontemplatif muncul di mata Silvermoon. Kamu juga bisa menyebutnya pertukaran, Hanli menambahkan. Silvermoon hanya tersenyum dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Li Rong juga sangat tertarik, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Silvermoon, jadi dia membuat keputusan bijak untuk tetap diam. Sebaliknya, Zhu Guo'er tidak terlalu memikirkan masalah ini, dan bertanya, Senior Han, kemana kita akan pergi selanjutnya? Kita akan pergi ke Pulau Suci berikutnya. Rekan Taois Li, aku akan mengandalkanmu untuk memimpin, kata Hanli. Yakinlah, Senior, aku pasti akan membawa kita ke Pulau Suci secepat mungkin, Li Rong buru-buru berkata dengan sikap gembira. Hanli mengangguk sebagai tanggapan, dan tiba-tiba, bahtera raksasa tempat mereka berada dipercepat sekitar 2 kali lipat, hampir seketika menghilang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya yang panjang. 2 bulan kemudian, di pegunungan yang sangat terpencil di perbatasan wilayah manusia dan iblis, ada lautan kabut luas yang membentang sejauh mata memandang, dan mencakup hampir sepertiga dari seluruh pegunungan. Namun, begitu melakukan perjalanan hampir 10.000 km ke lautan kabut, akan menemukan sebuah pulau yang melayang beberapa ribu kaki di udara dengan ratusan batu besar seperti meteorit yang perlahan mengorbit di sekitarnya. Setiap batu raksasa berukuran beberapa hektar, dan ada serangkaian bangunan yang terletak di setiap batu bersama kelompok prajurit lapis baja. Ada juga beberapa kapal terbang dan gerbong yang sesekali masuk dan keluar dari pulau raksasa itu, berpatroli di daerah sekitarnya. Serangkaian penghalang cahaya dapat dilihat di udara di sekitar pulau,
tersebar hampir di seluruh langit. Ini tidak lain adalah Pulau Suci yang dihormati, dan pertahanannya benar-benar sangat tangguh. Di dalam aula di tengah pulau, ada sekitar selusin sesepuh tahap integrasi tubuh dengan pakaian warna berbeda duduk di dua baris kursi, dan semuanya menunjukkan ekspresi cemas dan gelisah. Peri Li seharusnya segera datang, kan? Tanya seorang pria bercukur bersih. Jangan terlalu gelisah, rekan Taois Sun, Peri Rong telah memberi tahu kami sebelumnya bahwa dia akan tiba hari ini, jadi dia pasti datang, jawab seorang lelaki tua. Aku tentu saja menyadarinya, tapi sekarang sudah lewat tengah hari, aku hanya khawatir mereka mungkin mengalami kecelakaan, desah pria bercukur bersih itu. Hehe, apa yang salah dengan senior Han yang menemani mereka? Seorang wanita berjubah putih terkekeh. Memang, kekuatan yang ditampilkan oleh senior Han selama upacaranya kemungkinan besar menempatkannya di atas bahkan senior Mo dan senior Ao Xiao dalam hal kekuatan. Jika bukan karena itu, kita tidak akan menunggunya begitu lama di sini, kata pria tua itu dengan senyum masam. Karena itu, rumor masih hanya rumor, tidak ada dari kita yang pernah melihat senior Han beraksi secara langsung. Jika dia benar-benar cukup kuat untuk melukai Raja Burung Hantu Hitam dari ras Yaksa dengan mudah, maka itu akan sangat luar biasa, pria bercukur bersih itu berkata dengan ekspresi ragu-ragu. Bahkan jika rumornya sedikit dilebih-lebihkan, memang benar bahwa senior Han jauh lebih kuat daripada rata-rata makhluk tahap kenaikan besar yang baru. Selain itu, senior Mo dan senior Ao Xiao telah menghilang di alam iblis Penatua, dan senior Han adalah satu-satunya yang dapat kita andalkan untuk menyelamatkan mereka. Terlepas dari bagaimana kita melihatnya, sangat penting bagi kita untuk membantu senior Han dengan seluruh kekuatan kita, kata lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Itu memang benar, tapi kita sudah sangat menyinggung perasaannya dengan mencoba mengambil muridnya, senior Han tidak akan membalas dendam di Pulau Suci kita, kan? Pria bercukur bersih itu menghela nafas dengan senyum masam. Beberapa ekspresi tetua lain sedikit berubah setelah mendengar ini. Yakinlah, senior Han dapat maju ke tahap Grand Ascension, jadi dia jelas bukan individu kecil. Selain itu, kami hanya melakukan yang terbaik untuk dua ras kami, jadi saya yakin senior Han tidak akan menyalahkan kami untuk itu, kata pria tua itu. Ekspresi para tetua lainnya sedikit mereda setelah mendengar ini. Saat lelaki tua itu hendak mengatakan sesuatu yang lain, suara yang menyenangkan tiba-tiba terdengar dari luar. Sepertinya semua orang ada di sini. Kalau begitu, aku tidak perlu memberitahu kalian semua tentang kedatanganku. Begitu suara ini menghilang, tiga wanita melangkah ke aula. Mereka adalah Li Rong, Silver Moon, dan Zhu Guo'er, dan Li Rong adalah orang yang baru saja berbicara. Namun, Han Li dan Taois Xie tidak terlihat. Ah, Peri Li, rekan Daois Linglong, apakah senior Han sudah tiba? Pria tua itu segera bertanya sambil bangkit. Senior Han memang sudah tiba di Pulau Suci kita, tapi dia pergi ke tempat lain dulu. Yakinlah, dia akan segera bergabung dengan kita, jawab Li Rong sambil tersenyum.